Budi, kok isap rokok lagi? Kenapa Tono? Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak? Saya cuma isap rokok 1 batang saja mau. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul. Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam 1 batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Iya kah? Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu. Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. 16 tahun Anugerah Penyiaran KPID Award Sulawesi Selatan. Apresiasi Insan Penyiaran Sulawesi Selatan dengan 12 kategori penghargaan dan 5 kategori penghargaan khusus. Sabtu 4 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, dimeriahkan oleh Fandi Wede. Live dan eksklusif. Didukung oleh Pemerintah Sulawesi Selatan, PT Vale, Bank Sulselbar, ATVSI, K-Vision, Bank BNI, Ines Kosmetik, Ferry Salon. Lihatlah bintang di angkasa malam, biarkan matamu menatap indahnya. Katakanlah pada yang bersinar hayalanmu dan mimpimu. Coba pejamkanlah 2 matamu, biarkan cahaya membias di pelukmu, resapi dan yakinkan dirimu. Harapanmu kan menjelma. Berikan cahayamu, taburi kami malam ini. Biarkan sinarmu menerangi indahnya cinta. Dengarlah cerita cinta ini, satukan bersama rangkaian pancaranmu, dan sebarlah ke penjuru bumi agar damai isi dunia ini. Berikan cahayamu, taburi kami malam ini. Biarkan sinarmu menerangi indah
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya bahas pada pagi hari ini kualitas guru penunjang mutu pendidikan. Kualitas guru penunjang mutu pendidikan. Nah, selamat dulu bagi para kaum guru ya yang hari ini diperingati sebagai Hari Guru. Nah, semoga kita guru ya semakin memperbaiki kualitas dan juga ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Saya sudah bersama dua pembicara pendengar pada pagi hari ini, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Abdul Hari Muharram dan juga seorang guru, seorang kepala sekolah ya, Bapak Samsul Ardi SPD MPD sudah tersambung lewat sambungan telepon. Ya, Pak Abdul Hari Muharram, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa semua teman-teman. Alhamdulillah. Baik. Oke, saya Iya. di udara tetap di udara. Amin, ya, merdeka. Terima kasih. Oke, selamat Hari Guru Nasional. Saya juga sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Pangkep, Bapak Samsul Ardi. Assalamualaikum Pak Samsul Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Selamat Hari Guru. Alhamdulillah. Oke. Selamat Hari Guru. Anda berdua berlatar belakang dari dunia pendidikan, tentunya sudah mengetahui seperti apa seluk-beluk pendidikan kita. Saya ke Pak Halim dulu, Pak Halim Muharram. Kita berbicara bagaimana kemudian kualitas guru. Tentunya ketika kualitas guru baik, guru berkualitas, ini akan menunjang mutu pendidikan kita, kualitas pendidikan kita. Nah, seperti apa Anda melihat Pak Halim Muharram kualitas guru-guru saat ini? Baik. Terima kasih. Ya, Pak Halim. Halo, Pak Halim Muharram. Iya. Oke, Pak Halim Muharram. Ya, kayaknya ada gangguan komunikasi. Kita akan coba ulang kembali. Iya. Baik, saya ke Pak Samsul Ardi dulu. Pak Samsul Ardi. Iya. Baik. Pak Samsul Ardi, iya kita ini coba berbicara mengenai kualitas guru begitu ya. Bagaimana meningkatkan kualitas guru, tentunya ini terkait juga dengan inovasi, bagaimana guru tersebut bisa mengikuti perkembangan. Nah, Anda sendiri melihat bagaimana sejauh ini kualitas guru-guru kita, Pak Samsul Ardi, sejauh ini pengalaman Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini karena kami juga adalah berlatar belakang dari seorang guru atau pendidik. Saya rasa untuk saat ini kualitas guru secara umum di seluruh Indonesia maupun khususnya di Sulawesi Selatan, saya kira kalau kita katakan baik ya, saya kira sudah cukup baik. Karena kalau kita melihat indikator tingkat pendidikan, tidak ada lagi kayaknya guru di Sulawesi Selatan atau yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sarjana. Jadi kalau itu indikator yang dijadikan ukuran, namun secara kualitas yang melebihi daripada guru-guru lain. Yeah. Nah, yang menjadi pekerjaan rumah sebenarnya adalah bagaimana pemerintah atau unsur-unsur yang terkait dalam dunia pendidikan baik LPTK dan sebagainya berusaha supaya kualitas individu guru ini artinya berada di atas rata-rata secara umum. Yeah. Terkhusus kami yang berada di daerah-daerah pedalaman yang terpinggir, karena daerah-daerah yang agak jauh dari sumber informasi, tentu kualitas guru kami jika dibandingkan dengan guru-guru dengan akses informasi, akses pelatihan, akses pendidikan lebih bagus, itu mereka kualitas mengajar, kualitas penguasaan kelas, kualitas penggunaan metode, variasi, inovasi dalam mengajar, tentu mereka kan jauh lebih baik. Yeah. Karena mereka lebih terlatih, lebih banyak mengupdate informasi ketimbang guru-guru yang notabene berada pada daerah-daerah yang agak jauh dari akses informasi. Nah, ini juga barangkali yang menjadi PR, bagaimana pemerintah dalam upaya ini untuk membuat guru-guru yang jauh dari akses informasi bisa juga mendapatkan layanan informasi, layanan
pengetahuan, layanan, pelatihan atau diklat yang lebih baik, sehingga juga mereka bisa mengupgrade kemampuannya, sehingga minimal kualitasnya jauh lebih meningkat dan bisa setara dengan guru-guru yang yang memiliki kualitas yang lebih baik. Saya kira itu sementara begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Dr. Halim Muharram. Pak Halim Muharram, mohon maaf tadi sempat terputus. Ya, baik. Pak Dr. Halim Muharram, bagaimana mungkin Anda melihat ya terkait dengan kualitas guru? Apa sih yang mesti dilakukan untuk bisa memastikan bahwa guru-guru kita ini terus mengupgrade kemampuannya, terus terinovasi begitu, Pak Dr. Halim? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para seluruh pendengar dimanapun berada, terkhusus sahabat-sahabat baik saya di RRI yang ada di studio dan dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Izinkan saya mengawali dengan mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ke tahun 2021 ini. Terkait dengan kualitas guru, jujur saya ingin sampaikan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi guru itu pasti sudah memiliki kompetensi. Kemudian pengukuran apakah berkualitas atau tidak, karena ini adalah terukur dari feedback atau responsif dari apa yang dilakukan. Karena guru adalah manusia biasa, kemudian situasi dan kondisi senantiasa berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan sama, maka guru dengan sendirinya pasti melakukan selalu perubahan-perubahan. Lalu melakukan perubahan-perubahan dalam mengupgrade dirinya untuk hadir sebagai sosok guru yang baik di depan mata siswanya. Kemudian muncul ada pemahaman bahwa guru berkualitas. Saya kira ini adalah sebuah tantangan. Kemudian kehadiran guru dalam menghadirkan orang-orang besar, saya kira tidak ada yang tidak tersentuh oleh sosok guru. Walaupun kita tahu bahwa memang guru tidak semuanya hebat, tetapi hampir seluruh orang-orang hebat pasti bersentuhan dengan guru. Betul. Oleh karena itu, apa yang menjadi keterbatasan atau kekurangan oleh guru, sedapat mungkin seluruh unsur, seluruh stakeholder, seluruh unit, atau seluruh segmen memberi dukungan maksimal. Karena guru menjadi fondasi. Sehingga dengan segala kekurangannya, kita semua ini yang merasakan itu perlu terpanggil untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk para guru-guru kita. Karena menghadirkan sosok guru secara profesional, saya kira tidak semudah membalikkan tangan, butuh proses panjang. Kemudian perlakuan panjang itu kemudian kita memberi pemaknaan bahwa tidak berkualitas pembelajaran. Kemudian yang berkualitas seperti apa? Boleh jadi karena ketidak berkualitasnya itu karena dukungan oleh banyak pihak tidak terlalu maksimal. Oleh karena itu, saya masih meyakini bahwa guru-guru kita sampai hari ini semuanya memiliki kompetensi yang baik. Memang perlu ada keterlibatan semua pihak untuk memberi ruang, memberi partisipasi sehingga keterbukaan guru-guru itu mampu mengenali dirinya dalam keterbatasannya sehingga selalu mengupgrade dirinya untuk bersejalan dengan tuntutan kekinian. Karena ilmu dasar yang dimiliki oleh seluruh guru-guru itu pasti sudah berada pada tingkat dasar. Kemudian ketika kita memberi penamaan bahwa tidak berkualitas, menghadirkan orang lain untuk berada pada tingkat dasar itu juga butuh proses. Mengapa tidak guru yang sudah berprofesi guru ini kita tingkatkan dan mari kita bahu-membahu. Saya kira seperti itu. Pak Samsul Ardi, Kepala Sekolah SMA Negeri 18, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan setiap hari terus berkembang begitu ya, apalagi teknologi terus berkembang. Ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru, apalagi guru-guru yang berada di pedalaman, guru-guru yang berada di daerah terjauh, terpencil, terluar, 3T begitu ya. Ini masuk kategori Anda. Bagaimana kemudian dengan wilayah yang terpencil, jauh di pedalaman ya, apalagi Anda berada di pulau. Untuk mengupgrade informasi tersebut tentunya ini kan butuh kerja keras ya, butuh effort yang kuat ya. Nah ini menjadi tantangan Anda. Bagaimana
untuk bisa meraih itu begitu. Akan sangat berbeda ketika Anda berada di kota, berada di wilayah yang mungkin sangat memungkinkan informasi itu bisa sampai kepada guru-guru tersebut. Betul. Ya, Pak Samsul Ardi, silakan. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter bahwa memang peran serta dari berbagai pihak, dari berbagai pendukung, saya kira sangat dibutuhkan di dalam hal ini. Ya. Karena pertama di daerah-daerah seperti daerah 3T itu, ya secara fasilitas kami serba kekurangan. Jarak juga menjadi hal-hal yang sangat yang sangat menghalangi. Yeah. Apalagi akses informasi dengan tidak tersedianya akses internet, akses telepon. Yeah. Nah, ini sangat-sangat kemudian mengganggu. Jadi seperti pengalaman yang kami lakukan selama ini, bagaimana kami berupaya untuk mengupgrade pengetahuan atau informasi-informasi kepada guru-guru kami. Yeah. Tentunya kami sebagai pimpinan harus berperan aktif dalam hal ini. Kami Harus berinovasi, Pak. Harus menjadi sumber informasi terupdate bagi guru-guru. Yeah. Sehingga informasi itu harus kami ketahui dulu, baru sampaikan kepada guru-guru, baik secara dengan model-model diklat ataupun dengan model-model face to face kepada guru-guru kami. Karena hal-hal seperti ini yang sangat kami butuhkan. Karena kalau kita menginginkan semacam pemanggilan untuk pelatihan, itu juga sangat mungkin menjadi justru mungkin menjadi sebuah resiko yang mungkin harus juga dipikirkan, karena tentu membuat ketiadaan guru. Kalau guru itu dipanggil, tentu kekosongan guru di daerah terluar ini tentu akan terjadi kekosongan. Sementara guru-guru di sana, baik jumlah, itu jumlah saja itu sudah sangat-sangat terbatas, apalagi dari sisi relevansi keilmuan dengan bidang studi yang diajarkan, itu masih sangat kurang. Jadi ya satu-satunya jalan motivasi senantiasa kami memotivasi kepada guru-guru bagaimana untuk meningkatkan kemampuan diri secara personal, bagaimana guru-guru supaya senantiasa mengupdate informasi, supaya senantiasa mencari cara untuk memperoleh informasi. Pak Samsul Ardi, seberapa cepat kalau guru-guru yang ada di wilayah pulau terluar itu begitu mendapatkan informasi, maksudnya mengupdate semua sesuai dengan relevansi keilmuan yang diajarkan begitu? Apakah ini masih terkesan lambat begitu, ataukah mungkin yang di daratan mungkin lebih cepat, tapi mungkin kita agak lambat-lambat nih memperoleh update informasi tersebut? Tidak bisa kami pungkiri, tentu sedikit agak lambat. Agak lambat. Agak berbeda dengan teman-teman yang ada di daratan. Iya. Tetapi bukan berarti tidak. Iya. Ya, mereka tetap mengakses informasi itu melalui teman-teman, misalnya ada teman yang ke daratan kebetulan dapat informasi, maka tentu kami menyampaikan supaya disampaikan ke teman-teman yang ada di sana supaya mereka juga bisa mengetahui hal tersebut. Kemudian setiap kami ketemu guru-guru, tentu kami sebagai pimpinan tentu. Iya. Baik. Ya, Pak Dr. Halim Muharram, ini menjadi tantangan tersendiri, ya. Tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan kita, guru-guru yang ditugaskan di daerah terluar, di daerah pedalaman, ya. Nah, bagaimana kemudian ke depan supaya mereka juga bisa terus diupdate begitu, di-upgrade, ya, diperbaharui kemampuannya, informasi yang dia dapatkan, dan juga relevansi pendidikan yang ia ajarkan begitu, Pak Dr. Halim Muharram. Baik, terima kasih. Saya sangat haru mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Ardi. Ya. Karena beliau, kita ini hanya kadang mendengar, kadang melihat, tapi tidak menjadi terlibat. Beliau ini terlibat, betul, merasakan dan dalam seperti apa. Saya jujur, dengan berbagai kebijakan dari pusat, menginginkan begini dan begitu. Kemudian saya mencoba ke gunung, saya ke Seko, kemudian saya mencoba ke pulau. Saya menetes air mata saya melihat guru itu naik perahu. Itu ancamannya adalah nyawa. Kemudian guru itu serta-merta kita mengatakan bahwa tidak berkualitas. Oleh karena itu Merdeka Belajar ini salah satu hakikat kehadirannya adalah menembus batas sendi-sendi kehidupan dalam keterbukaan untuk mendapatkan pelayanan. Dan saya kira tidak cukup dengan hanya secara vertikal tanpa pelibatan masyarakat luas untuk keterbatasan ini. Karena ini menjadi kekayaan bangsa kita.
keanekaragaman ini perlu disikapi secara global, kemudian membuka akses. Maka hadirnya Merdeka Belajar ini memberi sebuah perhatian besar pada seluruh anak didik kita untuk mendapatkan kesempatan. Kehadiran guru penggerak memberi sebuah ruang untuk guru-guru berinovasi dan berkreatif. Tidak terkungkung dalam sebuah keseragaman. Oke. Tetapi Tapi dengan orang program yang Merdeka Belajar itu apakah bisa menyentuh begitu secara signifikan, Pak? Bagaimana kemudian kualitas-kualitas guru juga ini bisa nanti tersentuh begitu, bisa juga nanti terupgrade ya lewat Merdeka Belajar ini begitu, yang secara otomatis mungkin juga tersentuh, ada kalimat lain yang mungkin lebih bijak. Bukan tersentuh, tetapi mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perhatian dan mendapatkan ruang untuk mendapatkan semacam sebuah kebijakan. Satu diantaranya bahwa ketika di kota, pengukuran kualitas pendidikan memang harus memiliki fasilitas ini, fasilitas itu. Betul. Tetapi ketika di desa, di daerah terpencil, pengukuran kualitasnya saya kira tidak setinggi dengan kepemilikan sarana yang ada di kota. Oleh karena itu, hasil ujian nasional saja diubah menjadi asesmen nasional. Itu adalah sebuah hakikat dari Merdeka Belajar. Bahwa pengukuran anak-anak tidak semata-mata adalah berbasis pada knowledge semata. Pengetahuan teknologi semata. Tetapi kemampuan untuk memahami segala sesuatunya di era kekinian, teknologi tidak boleh luput. Tetapi diberi kesempatan dengan keterbatasan yang ada untuk menghadirkan dirinya sebagai sosok pelajar yang hebat, pelajar Pancasila, dan tidak mengenal lelah dan berhak mendapat keadilan, mendapat penghargaan, mendapat fasilitas sesuai dengan tantangan-tantangan geografis yang dimilikinya. Itulah yang dikatakan Merdeka Belajar diberi pengukuran sesuai dengan kondisi geografis daerah setempat. Oleh karena itu satu diantaranya kurikulum ini harus perlu ada inovasi di sekolah penggerak seiring dengan tuntutan siswa yang ada di situ, sesuai dengan tuntutan yang ada pada guru-guru seperti yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu pada Hari Guru Nasional ini mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal untuk menghadirkan guru-guru sebagai sosok yang menjadi panutan, kemudian sosok yang memahami dirinya bahwa tanggung jawab untuk menjadikan anak bangsa ini cukup berat. Maka lakukan, bukan ukurannya kepemilikan sarana, tetapi adalah mencanangkan bagaimana menghadirkan integritas yang tinggi, menghadirkan jiwa kebersamaan yang tinggi, semangat NKRI yang mendalam, perbedaan yang bermacam-macam tapi berada terbingkai dalam satu kesatuan. Saya kira itu yang menjadi semangat. Jadi semangat betul untuk meraih sebuah kualitas pendidikan tidak hanya diukur tolak ukurnya pada penguasaan iptek begitu Pak ya, tetapi tidak semata-mata. Iptek ini sekarang menjadi kebutuhan. Walaupun dengan keterbatasan kekayaan kita, NKRI kita dari Sabang sampai Merauke secara geografis, dan keterbatasan kemampuan anggaran negara dan seterusnya, maka kehadiran guru dengan keterlibatan banyak pihak, saya kira perlu ada satu ruang untuk bersama-sama bagaimana menghadirkan sosok guru untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam pembimbingan terhadap anak-anak didik, dimanapun, sekalipun di daerah terluar. Bagaimana Pak Samsul Ardi guru-guru tersebut berinovasi? Saya ingin tahu sebetulnya ya, apa sih yang biasa dilakukan guru-guru begitu di tengah-tengah banyak keterbatasan, kekurangan yang dihadapi ya. Ini kan jadi sebuah tantangan supaya guru itu bisa lebih berinovasi lagi begitu ya kepada anak-anak didik, kepada murid-murid begitu Pak Samsul Ardi. Saya kira kembali kepada bagaimana kita menanamkan jiwa kita di integritas, kemudian semangat ingin membangun. Apalagi kami yang berada di daerah-daerah yang terluar ini tentu dari sisi integritas, dari sisi perjuangan, dari sisi keinginan untuk membangun negara ini, saya kira guru-guru kami tidak perlu lagi diragukan. Apalagi namanya diragukan dari sisi itu. Karena taruhan yang betul tadi, taruhannya adalah nyawa, tetapi
dengan semangat yang mereka miliki tetap berupaya melakukan yang terbaik. Seperti yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, guru-guru saya dengan keterbatasan yang mereka miliki selalu melakukan segala sesuatu dengan niat melakukan yang paling terbaik untuk anak-anak mereka yang ada di pulau sana. Karena kenapa mereka merasa bahwa kamilah satu-satunya yang menjadi mungkin menjadi harapannya begitu. Harapan bagi siswa-siswa di sana untuk merubah pengetahuan, merubah karakter, merubah kemampuan supaya jauh menjadi lebih baik. Jadi saya kira dengan kondisi kami dan keterbatasan kami senantiasa juga selalu berupaya melakukan yang terbaik, sehingga melalui tempat ini mungkin kami terima kasih kepada seluruh teman-teman yang berada di daerah-daerah terluar, terpencil, dengan semangat yang dimiliki saat ini. Teruslah berjuang, semoga apa yang kita lakukan bersama ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa membangun bangsa dan negara kita ini. Iya, Pak Samsul, kita tahu bahwa untuk soal perhatian begitu ya, masalah kesejahteraan guru. Nah, tentunya kan sudah mendapatkan perhatian lebih sejauh ini dari pemerintah. Kita tahu bahwa baru-baru ini dari pemerintah sendiri lewat Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah memberikan sebuah, ini mungkin sebagai hadiah kado untuk Hari Guru begitu ya. Ada 1 juta kuota untuk menjadi ASN. Tentunya ini menjadi sebuah ukuran bagaimana supaya kesejahteraan guru juga tetap diperhatikan begitu ya, dan memberikan semangat, motivasi kepada guru-guru terutama yang ada di pedalaman yang berstatus non PNS begitu, untuk bisa mendapatkan sebuah kepastian ya, dan semangat motivasi supaya mereka bisa mengajar gitu. Bagaimana Anda melihat sejauh ini begitu dengan adanya bentuk perhatian tersebut, Pak Samsul Ardi? Ya, saya kira sudah sangat luar biasa perhatian pemerintah terhadap kami, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami sangat mengapresiasi hal ini. Salah satu bentuk apresiasinya itu adalah dengan penganggaran gaji guru honorer untuk daerah-daerah terpencil itu dianggarkan melalui APBD provinsi, sehingga guru-guru kami alhamdulillah sudah sangat merasa sejahtera, apalagi dengan pemberian insentif 2 kali lipat dengan guru-guru dibandingkan dengan guru-guru yang berada di daratan. Itu sangat-sangat membantu kami. Kami sangat berterima kasih. Dengan menilik kondisi-kondisi yang sebelumnya sudah sangat jauh berbeda, kesejahteraan guru kami sangat meningkat. Ditambah lagi dengan adanya program P3K ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan SMA Negeri 18 sudah dapat semua Pak ya? Alhamdulillah untuk jatah P3K kami sudah dapat. Alhamdulillah sudah ada 2 guru yang positif menempati tempat kami. Cuman yang jadi masalah lagi adalah mungkin ini menjadi menjadi masukan untuk pemerintah. Kegiatan P3K, penerimaan P3K ini hendaknya jangan ditunda-tunda, karena kalau selalu terjadi penundaan maka praktis semua sekolah yang berada di daerah 3T mengalami masalah dalam hal pembelajaran, karena guru-guru yang akan mendaftar tidak bisa serta-merta harus bisa berada di daratan seperti kami, butuh 15 hari, butuh 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan. 15 hari baru bisa berada di daratan, sehingga kalau jadwal itu selalu berubah-berubah, maka tentu praktis guru-guru kami akan kehilangan mengajarnya di sekolah. Luar biasa. Ya, Pak Dr. Halim Muharram, ini kita tahu bahwa untuk masalah kesejahteraan terus diperhatikan begitu ya. Nah, tentunya ketika guru sejahtera, guru mendapatkan penghasilan yang cukup baik, nah tentunya motivasinya juga akan semakin bertambah begitu ya. Sejauh ini bagaimana? Jadi, jujur, Pak, ini salah satu muatan Merdeka Belajar. Dana bos itu tidak transit lagi. Itu langsung ke rekening kas negara, rekening sekolah. Ini adalah satu bentuk untuk memotong atau mempercepat pelayanan terhadap guru-guru kita. Lalu bagaimana dengan Anda melihat program P3K ini ya, yang juga dengan serta-merta juga akan lebih menambah motivasi guru-guru begitu ya, terutama mereka yang berstatus non pegawai negeri sipil. Sesungguhnya kalau P3K ini adalah sebuah terobosan dan sebuah upaya yang panjang yang sudah mendapat jawaban oleh pemerintah.
Kalau kesannya ini terkesan bahwa masih banyak yang sesungguhnya bisa lolos, kemudian lewat dinamika yang ada kemudian tertunda. Ya. Ini saya kira ini adalah merupakan rangkaian dari perumusan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu saya menitip harapan besar pada seluruh teman-teman yang sementara honor atau yang sementara mengabdi. Lakukan tugas yang baik, bukan hanya yang berjuang, banyak orang-orang yang berjuang. Banyak organisasi profesi, ada PGRI, ada IGI, ada bahkan DPD, DPR, RI, DPR berjuang untuk itu. Dan kita tahu itu, hanya memang kita harus paham para sahabat-sahabat saya, teman-teman guru, kemampuan negara kita harus berkesesuaian dengan kondisi-kondisi. Karena kita harus maklumi, tidak hanya satu item yang harus diperhatikan oleh bangsa dan negara ini. Tetapi salah satu yang prioritas, satu diantaranya adalah kehadiran guru dalam menghadirkan anak-anak bangsa yang lebih baik ke depan. Sehingga kalau ada kebijakan terkesan belum semuanya terakomodir, itu adalah sebuah proses. Semua berproses begitu ya. Tapi mungkin ke depan ini diharapkan guru yang berada di pedalaman, ya, yang berada di daerah terluar, mungkin bisa mendapat perhatian lebih juga begitu Pak, ya. Betul, karena nanti akan ada nilai ekuivalen. Kita berharap orang yang sudah mengajar mengabdi 30 tahun, berbeda nilai akumulasi pengabdiannya ketika orang yang mengajar baru 2 tahun atau setahun. Begitu pula orang yang mengajar di kota, berbeda nilai akumulasinya terhadap orang-orang yang mengajar yang melewati 3 gunung dan melewati 2 lautan. Kira-kira seperti itu. Itu kita sudah para pengambil kebijakan sudah menjadi bahagian dari pemikiran untuk para orang-orang bijak, orang-orang terbaik kita di pengambil kebijakan. Terakhir Pak Samsul, Pak Halim Muharram, apa mungkin harapan terbesar Anda tuh untuk guru-guru kita di momen Hari Guru ini, Pak? Harapan kami bahwa guru adalah tonggak yang bisa mengawal untuk kemajuan bangsa dalam hal menghadirkan anak-anak lebih baik ke depan. Oleh karena itu, tanggung jawab ini saya kira tidak satu-satunya berada pada pundak guru. Tetapi menghadirkan anak didik menjadi orang yang berkemajuan ke depan, kita berharap selain tanggung jawab guru yang memang hadir langsung dalam kelas, yang hadir di sekolah, tetapi kita sangat berharap partisipasi seluruh pihak. Oleh karena itu, komite sekolah, kemudian partisipasi eksternal, kita senantiasa membuka ruang selebar-lebarnya. Karena tanpa itu, dana BOS kalau hanya satu-satunya sumber kekuatan pendanaan di sekolah. Saya sering mengatakan, dana BOS itu hanya 3 sehat, 4 sempurna. Kalau mau 4 sehat, 5 sempurna, tidak bisa tidak ada perhatian eksternal atau partisipasi dari pihak luar. Oleh karena itu, di Hari Guru yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya terpanggil untuk memberi perhatian para orang-orang terbaik kita yang ada di sekolah, untuk menjadi bahagian yang tidak terpisahkan untuk memajukan sekolah. Begitu pula orang-orang terbaik kita yang pernah menghirup udara di sekolah itu. Mudah-mudahan ketika mendapatkan kesuksesan, mudah-mudahan kesuksesan itu sadar bahwa saya pernah berada di sekolah itu. Setelah itu, kami akan harus berpartisipasi untuk memajukan kami lebih baik, menghadirkan adik-adik saya lebih baik daripada saya. Kira-kira alumni-alumni itu perlu dikuatkan. Kita, oleh karena itu, tadi kepala sekolah dengan kehadiran sekolah penggerak, sesungguhnya kepala sekolah sangat memegang peran. Harus memiliki talenta yang hadir menjadi perekat antara guru dengan guru, antara masyarakat dengan guru, antara guru dengan murid. Kehadiran kepala sekolah, sosok kepala sekolah adalah menjadi rujukan untuk menghadirkan pembelajar yang hebat di sekolah. Mudah-mudahan Hari Guru ini hari yang membuka pilar untuk menata ke depan hari esok yang lebih baik. Terima kasih RRI. Terima kasih. Selalu menantikan RRI tidak berhenti dan selalu bersama-sama menyuarakan. Dan saya yakin tidak semuanya juga orang RRI hebat tanpa kehadiran sosok guru. Baik, luar biasa. Ya, Pak Samsul Ardi, apa harapan Anda terbesar Pak Samsul Ardi, ya, dari guru-guru yang berada di perbatasan, kita ingin dengar. Harapan kami kepada seluruh teman-teman
tetaplah semangat, Ya. tetaplah ikhlas dan sabar di dalam menjalankan tugas. Insya Allah Allah akan menjanjikan balasan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Sehingga tetap sabar di dalam membina, di dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan segala aktivitas, segala kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kami di dalam membina dan membimbing siswa menjadi sebuah ibadah yang sangat berharga atau dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tetap semangat, selamat Hari Guru kepada seluruh teman-teman karena untuk menjadi yang terbaik, menjadi baik saja itu tentunya tidak cukup. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kepada kasih. RRI. Terima kasih Pak Ardi. Nanti kapan saya berkunjung ke sekolahnya Bapak? Iya, SMA Negeri 18 di Pangkep, Pak, lewat pulau. Iya. Saya kalau diberi undangan saya berupaya. Baik, dikasih undangan kepada Kepala LPMP Pak Ardi. Nanti kita undang orang-orang RRI juga. Siap. Ya, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Selamat Hari Guru ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, saya sudah bersama dengan dua pembicara, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ya, LPMP Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Halim Muharram, Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Pangkep ya, yang berada di wilayah kepulauan. Kami ambil contoh dari situ pendengar, guru-guru yang berasal dari wilayah terluar ya, oke. Nah, kami cukupkan untuk sesi yang pertama. Sebentar kami beralih untuk sesi yang kedua ya dengan pengamat pendidikan. Tetap bersama RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengalmu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat
kentut dikebut lalu cabut kalang kabut Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih bahas mengenai kualitas guru ya. Pondasi ataupun juga sebagai cerminan mutu pendidikan ya. Baik, kita masih bahas kualitas guru sebagai penunjang mutu pendidikan. Dan baiklah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan beralih untuk narasumber berikutnya ya dari pengamat pendidikan. Tetap dengarkan terus RRI Pro 1 Makassar. Budi, kau isap rokok lagi. Kenapa Tono? Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak? Saya cuma isap rokok 1 batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul. Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam 1 batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Iya kah? Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu. Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Iya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung dengan narasumber kami yang berikutnya, Bapak Dr. Abdullah Sindring MPD ya. Oke, Assalamualaikum Pak Abdullah Sindring. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat Pak Abdullah Sindring? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Anda berasal juga dari latar belakang dunia pendidikan ya, dan sudah tahu betul ya bagaimana kemudian guru-guru kita saat ini. Ada yang mereka berkiprah di wilayah pedalaman ya, ada yang di wilayah kota. Nah, tentunya ini tentu akan sangat-sangat berbeda begitu terkait dengan bagaimana mengupgrade, memperbaharui ya informasi dan juga kemampuan mereka. Nah, guru memiliki posisi yang sangat sentral begitu ya dalam memperbaiki kualitas pendidikan kita. Bagaimana Anda melihat ya, posisi dan juga kualitas guru-guru kita saat ini? Iya, jadi selamat Hari Guru. Ya, selamat Hari Guru. Jadi saya ingin mengatakan bahwa guru itu adalah aktor dalam peningkatan pembelajaran. Dalam hal ini bermuara pada kualitas pendidikan secara umum. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan guru, keterampilannya, kompetensi maupun kebutuhan-kebutuhan dalam rangka peningkatan kompetensinya itu juga harus diperhatikan. Saya ingin mengatakan bahwa guru-guru kita itu standarnya sudah sangat baik, sudah memadai. Karena pada saat beliau-beliau itu menjalani pendidikan
untuk penyiapannya menjadi tenaga guru, itu kurikulum sudah dirancang dengan baik untuk menghasilkan tenaga-tenaga guru yang kompeten. Yeah. Jadi dari segi kompetensi saya tidak meragukan guru-guru kita, baik yang bertugas di kota-kota maupun Di pedalaman. pedalaman. Oke. Yang perlu diperhatikan kemudian bahwa Ya. pengembangan atau penguatan serta semangat guru-guru kita ini tentu secara periodik harus dibuatkan fasilitasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dikbud, Diknas, mulai dari nasional sampai tingkat kabupaten, kecamatan, itu harus membuat regulasi-regulasi, pelatihan dan lain sebagainya bagi guru-guru kita, apapun bentuknya, workshop, untuk diberi ruang pada guru-guru kita lebih mengupgrade keterampilan-keterampilan itu berkaitan dengan kebutuhan yang sedang terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yeah. Terutama teknologi bidang informasi yang merupakan media paling penting sekarang ini bagi guru murid, mahasiswa dosen dalam melakukan pembelajaran. Yang kita sebut sekarang dengan pembelajaran dalam jaringan, daring. Ya, daring. Nah, karena itu tugas semua pihak untuk mengambil peran bagaimana memfasilitasi, mendampingi guru-guru kita sehingga kompetensinya yang sudah diperoleh pada saat keluar dari lembaga pendidikan keguruan itu dapat senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Itu pandangan umum saya. Oke. Lalu bagaimana Anda melihat saat ini program upgrading profesi guru begitu yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah ini sudah cukup memadai begitu? Ya, itu juga yang saya maksud tadi adalah regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dengan nawa itu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memberi pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya. Itu bagus. Nah, tinggal ini bagaimana membuatkan lagi regulasi-regulasi khusus karena kita berada di wilayah yang berbeda-beda. Secara geografis, secara sosial itu berbeda-beda sehingga tentu memerlukan juklak-juknis kalau istilah dulu itu mengenai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah pusat itu sendiri. Itu paling utama adalah dukungan media, bukan media massanya maksud saya. Dukungan media pembelajaran, media komunikasi. Itu. Ya kalau sekarang kan istilahnya jaringan lah dan lain sebagainya. Ya seperti itu yang membuat kita beragam, bervariasi karena perbedaan-perbedaan ketersediaan ini alat-alat pembelajaran ini. Itu. Oke. Ya. Nah, iya, kita tahu bahwa saat ini Pak Abdullah Sinding bahwa terkait dengan itu guru-guru juga sudah diberikan berbagai bekal begitu ya, termasuk juga untuk urusan kesejahteraan. Nah, urusan kesejahteraan kan ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan adanya program ASN tersebut atau guru non PNS atau P3K yang secara tidak langsung juga ini akan meningkatkan kesejahteraan dari guru-guru terutama yang non PNS ini. Anda melihatnya seperti apa kemudian ini akan mampu untuk memotivasi guru-guru tersebut ya untuk bisa lebih berinovasi lagi, memberikan yang terbaik kepada para anak-anak didik mereka. Ya, kalau ya saya kira itu memang kita perlu sikapi secara kebersamaan ya. Jadi dari pihak pemerintah misalnya yang telah menyiapkan fasilitas-fasilitas berkaitan dengan penghasilan ya, tunjangan dan bermacam-macam namanya, ya saya kira
atas nama seluruh guru kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah ya. Tentu setiap tahun juga harus dicermati apakah jumlah itu masih sesuai dengan kondisi yang berkembang. Iya. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi bukan sekedar ada tidaknya, tapi apakah kondisi itu memang memadai dengan sedang berkembang. Yang kedua kepada pihak teman-teman guru dari kota sampai ke pelosok desa, kita menghimbau tentu kita menghargai segala upaya pemerintah, baik kebijakan bersifat penghonoran, penggajian atau tunjangan apapun bentuknya, finansial, maupun kebijakan-kebijakan mengenai tata cara atau regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Mari kita sama-sama mencari situasi yang memungkinkan pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik dan memadai. Tentu sesuai dengan kondisi di mana kita berada atau bertugas di masing-masing tempat itu. Dan saya tetap yakin bahwa guru-guru kita itu, sekalipun desa itu, beliau-beliau itu sudah terkondisi ya, sudah terbiasa mencari solusi-solusi cerdas untuk lebih kreatif mereka Pak Abdullah Sindring ya. Pembelajaran itu. Lebih kreatif mereka begitu. Ketika mengalami keterbatasan mereka pasti cari akal ya, mencari cara begitu untuk bisa untuk bisa memutus keterbatasan tersebut. Ya, menjadi saya kira itu sudah bagian dari keterampilan kita semua itu di berbagai kondisi itu. Iya. Nah, itu. Oke. Di momen Hari Guru ini Pak Abdullah Sindring, apa harapan terbesar Anda untuk guru-guru kita? Iya, mewakili teman-teman, mewakili yang berkaitan dengan sebagai pemerhati pendidikan, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman guru manapun berada bahwa tugas utama kita itu adalah mendidik, membimbing, melatih. Itu yang disebut dengan pendidikan. Di dalamnya ada faktor budaya yang turut berpengaruh, faktor sosial, eksternal, globalisasi, itu semua turut berpengaruh. Karena itu, mari kita tetap cermat di dalam membawa anak didik kita untuk mengarungi kondisi-kondisi ini sehingga nawaitu para orang tua kita, orang tua siswa, pemerintah dan seluruh masyarakat itu bisa dihantarkan oleh guru ke depan pintu gerbang pendidikan yang lain. Kira-kira begitu ya gambarannya itu. Oke. Baik, Pak Abdullah Sindring, terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Abdullah Sindring ya. Semoga di momen Hari Guru ini bahwa guru-guru kita semakin baik begitu ya, semakin berkualitas, juga bisa tercermin begitu bahwa ketika kualitas guru semakin baik, demikian pula dengan kualitas pendidikan kita. Iya, saya kira itu harapan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sindring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Dr. Abdullah Sindring MPD, ya, pemerhati pendidikan. Dan kami cukupkan pendengar kebersamaan kita pagi ini untuk dialog lintas Makassar pagi. Salvian dan Safei yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. FM Pro 1 RRI Makassar. Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan
dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah. Daripada naik darah, ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya.